Om Swastiastu. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini anak-anak tetap semangat, tetap sehat. Ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika keluar, social distancing, physical distancing. Bapak harapkan anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Okay. Now we meet again in English lesson. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris peminatan. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti ulangan harian pertama kemarin. Bagi anak-anak yang belum mengikuti karena izin, atau belum mengikuti karena kendala jaringan, kuota, nanti Bapak akan schedule atau reschedule kembali atau jadwalkan ulang untuk remedi serta yang mengulang. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Okay. Today we are going to learn about conditional sentences. Okay. Apa itu conditional sentences? Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Kalimat pengandaian terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah main clause atau induk kalimat dan if clause atau anak kalimat. Dalam if clause terkandung syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keadaan seperti terkandung dalam main clause dapat terwujud. Oleh karena itu, conditional sentences disebut juga dengan kalimat bersyarat karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Conditional sentences atau kalimat pengandaian terdiri dari dua jenis, yaitu real conditional atau nyata, and the second one unreal or contrary to fact atau tidaknya nyata. Ada dua ya. Sampai di sana paham ya? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri sekarang. Ciri-ciri conditional sentence. Yang pertama, digunakannya kata if atau jika dalam bahasa Indonesianya. Ya. If. Dalam anak kalimat atau subordinate clause atau anak kalimat. Karena klausa ini diawali dengan if, maka disebut dengan if clause. Nah, biasanya disebut dengan if clause karena diawali dengan kata if atau jika. If itu artinya jika. Yang kedua, digunakannya modal auxiliary seperti will, can, may, must, ya, will, may, can, must, would, could, might, dan lainnya. Pada pokok kalimat atau pada main clause-nya. Jadi ada dua, ada main clause dan subordinate clause. Ada kalimat utama dan anak kalimat. Pada kalimat utama cirinya menggunakan modal auxiliary. Ada will, can, may, must, would, ought, and might, serta lain sebagainya. Paham dengan ciri-cirinya anak-anak? Paham ya. Kita lanjutkan. Tipe conditional sentence. Ada empat tipe conditional sentence yang biasa digunakan, yaitu tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe 0. Kenapa tipe 0 nanti Bapak akan jelaskan ya. Condition pada conditional sentence tipe pertama mungkin dipenuhi. Tipe kedua tidak atau hampir tidak mungkin dipenuhi. Tipe ketiga tidak mungkin dipenuhi, unreal. Sedangkan tipe 0 selalu terwujud karena merupakan scientific fact atau kebenaran ilmiah. Makanya disebut dengan tipe 0. Oke. Tipe 0 atau zero conditional atau conditional sentence tipe 0 adalah conditional sentence yang digunakan ketika result atau consequence atau hasilnya dari condition atau syarat selalu terwujud karena merupakan scientific fact. Jadi
kalimat itu dibuat apabila pasti terwujud, selalu terwujud karena kebenaran ilmiah atau general truth atau kebenaran umum yang merupakan habitual activity atau kebiasaan. Bagian dependent clause atau if clause dapat diawali dengan kata if atau when. Nah, merupakan habitual sehingga dependent clause atau if clause atau anak kalimatnya atau subordinate clause-nya menggunakan if atau when. Oke. Kita lihat formulanya if plus simple present. Kenapa menggunakan simple present? Karena tadi ada kebenaran ilmiah, general truth, ya. Itu merupakan ciri-ciri dari simple present, ya. If plus simple present, simple present. Kita lihat. If we burn paper, nah if plus simple present, we burn paper ini simple present ya, subject plus verb pertama, ya. Plus S atau ES. Di sini Ayu Dewi tidak suka S, maka tidak ditambahkan burns ya. Enggak, karena ini we. If we burn paper, it becomes ash. Become ash. Jadi, it becomes. Nah, ini presentnya. Dijawab dengan anak kalimatnya atau subordinate-nya dengan simple present. Ini main clause. Kalimat utama ini anak kalimat. Jika dia if plus simple present, maka anak kalimatnya harus simple present. It becomes ash. It ini Ayu Dewi tidak suka S. Si it ada S-nya berarti tambahkan S becomes ash. Jika kita membakar kertas, itu akan menjadi abu. Ya faktanya, generalnya atau kebenaran ilmiahnya memang kalau dibakar pasti menjadi abu. Kalau kertas dibakar menjadi abu. Paham sampai di sana, Nana? Do you understand? Oke, kita lanjutkan tipe pertama. Conditional sentence tipe pertama atau first conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result atau konsekuen atau hasilnya dari condition memiliki kemungkinan terwujud di masa depan. Atau kondisinya realistis lah untuk terpenuhi. Ya. Kemungkinan besar akan terpenuhi. Maka formulanya if plus simple present, ini kalimat utamanya, main clause-nya, terus subordinate clause-nya will plus bare infinitive. Kita lihat contohnya. If I met him, tidak CS karena I ya. If plus simple present, I will introduce myself. Jika saya bertemu dia, saya akan memperkenalkan diri. Kemungkinan besar akan bertemu, maka dia menggunakan bare infinitive. Will plus bare infinitive. Ya. I will introduce myself. Paham Nana ya? Paham ya? Oke. Itu yang tipe pertama. Sekarang ke tipe kedua. Conditional sentence tipe kedua atau second conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result atau konsekuen hasilnya tidak memiliki atau hanya sedikit kemungkinan. Yang tadi besar kemungkinan yang tipe pertama. Yang tipe kedua, kecil atau sedikit kemungkinan terpenuhi. Atau sedikit kemungkinan untuk terwujud karena kondisinya tidak mungkin dipenuhi pada masa sekarang. Di sekarang saja nggak bisa dipenuhi, kemungkinan pada masa yang akan datang juga, mohon maaf, tidak bisa terpenuhi. Kemungkinan kecil tidak bisa terpenuhi. Atau sulit untuk dipenuhi ya. Maka formulanya, if plus simple past, tadi menggunakan simple present. Sekarang menggunakan simple past. Tadi menggunakan simple present, sekarang menggunakan simple past ya. If plus simple past, ini main clause-nya, sedangkan subordinate clause-nya, atau anak kalimatnya, would, atau could, atau might, plus bare infinitive. Kita lihat. If it rain tomorrow, jika besok hujan. Ya, berarti kemarin udah hujan tuh. Ya. I would sleep all day, saya akan tidur sepanjang hari. Kecil kemungkinan hujannya itu akan berlanjut gitu. Ya. Karena tadi udah hujan gitu. Ya, kenapa pakai simple? Kan if Pak belum terjadi. Kenapa pakai simple? Karena begini. If it rain tomorrow, berarti hari
hari ini sudah hujan nih, udah berhenti nih. Udah berhenti ya. Hari ini sudah berhenti hujan. Maka menggunakan simple past. If it rain tomorrow, jika besok hujan, berarti hujan hari ini udah selesai. Jika besok hujan, I would sleep all day. Maka dia menggunakan simple past. Karena hujannya udah berhenti. Pekerjaan itu udah selesai. Tapi kemungkinan kecil akan terjadi terulang besoknya. Saya akan tidur sepanjang hari. Kecil kemungkinan. Ya. Paham anak-anak ya? Kenapa menggunakan simple past? Oke. Tipe yang ketiga, conditional sentence tipe ketiga atau third conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika hasilnya ya tidak ada kemungkinan untuk terwujud, tidak sama sekali, tidak akan terwujud ya, tidak akan terwujud itu ya di masa, karena harus dan sudah dipenuhi pada masa lalu, karena kemarinnya sudah terpenuhi, nggak mungkin sekarang ya. Maka formulanya if plus past perfect, ya ini kalimat utama, maka verb infinitifnya would, should, could, or might. Would atau should atau could atau might. Have plus past participle, menggunakan past participle. Ya. Contohnya, if you had remember to invite me, jika kamu ingat mengundang saya, ya, I would have attended your party. I would have attended your party. Saya akan hadir di pestamu. Tadi dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan untuk terwujud. If you had remembered to invite me. Kenapa menggunakan past perfect? Karena pekerjaannya sudah selesai dan masih dikerjakan, masih diundang dia. Masih ada undangan itu. Ternyata dia tidak diundang, nggak sampai. Jika kamu ingat mengundang saya, berarti dia sudah tidak mengundang, tidak ada surat undangan. Maka jika kamu ingat mengundang saya, berarti dia tidak ingat. Maka dia tidak mengundang, maka pasti dia tidak hadir. Tetapi di sini I would have attended your party, saya akan hadir. Gimana dia mau datang orang dia tidak diundang jika kamu ingat mengundang saya? Berarti dia tidak ingat, sudah selesai, sudah terpenuhi pada masa lampau. Oke. Nah, ini latihan-latihan soal yang harus anak-anak kerjakan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soal ya. Ada 10 soal yang harus anak-anak kerjakan, memilih A, B, C, D, E. Tetapi ini baru 1. Nanti latihan lainnya akan Bapak berikan di Google Classroom. Oke. Nah, ini juga ada latihannya, silakan dikerjakan ya. Latihannya ya, yang ini ya. Nanti latihan yang lain akan Bapak berikan di Google Classroom. Paham Nana ya? Do you understand? Paham ya? Oke. Bapak harapkan anak memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak memahami materinya, dan Bapak harapkan anak-anak bisa berinteraksi jika tidak paham melalui WhatsApp group. Oke, thank you for attention. See you next time. And have a nice day. Goodbye.